wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menjadi mahasiswa yang respect, ekologis, suka menolong, cerdas, dan tangguh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang respect. Respect adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Respect juga berarti tiadanya eksploitasi dan adanya perasaan positif terhadap harga diri baik orang ataupun autentitas lain seperti bangsa atau agama, dan juga tindakan-tindakan perilaku yang mencerminkan penghargaan tersebut. Dalam lingkungan akademis, respect juga mendukung pengembangan diri sendiri dalam saling menghargai, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan suasana belajar inklusif. Dalam sosial, respect juga membantu kita memahami adanya perbedaan agama, budaya, suku, dan pandangan yang esensial untuk membangun masyarakat multikultural. Dalam pergaulan sosial, respect juga diartikan sebagai kita adalah semua saudara. Maka dari itu, sebaiknya kita satu sama lain saling menghormati, saling menjaga kemuliaan, saling menjaga keharuman nama atau nama baik kita, dan kebaikan setulus-tulusnya. Contohnya, memberikan perhatian penuh pada saat orang lain berbicara tanpa memotong dan mengabaikan orang tersebut. Berkomunikasi dengan bahasa yang baik, sopan, lisan ataupun komunikasi dalam tulisan. Dan saat mengkritik, sebaiknya kita mengkritik dengan cara yang membangun tanpa membatasi atau merendahkan orang lain, dan memberikan bantuan kepada teman yang memerlukan bantuan dalam akademis maupun non-akademis atau masalah pribadi mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ekologis. Ekologis adalah sikap dan tindakan untuk mencegah sesuatu yang dapat merusak lingkungannya dan mengembangkan segala upaya untuk mencegah sesuatu yang sudah terjadi di lingkungannya, dan selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain, masyarakat yang membutuhkan. Ada dua argumen mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, sebab kita memerlukan alam tersebut. Yang kedua, alam juga berhak untuk berkesinambungan. Adapun upaya yang dilakukan untuk lebih mencintai lingkungan alam yaitu dengan gerakan hijau. Gerakan hijau mengupayakan keseimbangan untuk pengakuan bahwa planet kita dan semua kehidupan adalah aspek-aspek yang unik dan integratif. Selain itu, perlu diketahui bahwa kita semua sama-sama saling bergantungan. Gerakan hijau juga menyatakan bahwa setiap generasi manusia harus mempertanggungjawabkan untuk generasi berikutnya untuk tidak selalu menyalahgunakan lingkungan alam, karena lingkungan alam merupakan salah satu warisan yang sangat berharga untuk penerus ke depannya atau generasi ke depannya. Contohnya, ikut serta dalam pengembangan taman atau kawasan hijau untuk mendukung meningkatnya perkembangan hayati, membuang sampah pada tempatnya, serta mengurangi limbah dengan cara membuat tempat daur ulang limbah atau sampah, serta terlibat langsung atau
terlibat langsung dalam penanaman pohon agar meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan kesadaran akan lingkungan kita yang sudah kurang sehat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cerdas. Cerdas adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas secara cermat, tepat, dan cepat. Kecerdasan adalah istilah yang mendeskripsikan kapasitas pikiran. Dalam konteks ini, dapat juga didefinisikan seperti dengan cara yang berbeda, termasuk dengan cara pemikiran yang abstrak, memahami, merencanakan, pemecahan masalah, dan kecerdasan emosi. Kecerdasan juga seperti kemampuan untuk menalar, menggunakan konsep, memecahkan masalah melalui metode pemecahan yang tidak biasa atau menggunakan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemampuan untuk memahami konsep kuantitatif dan hubungan-hubungan dan simbol-simbol numerik. Kemampuan untuk menganalisis, mensintesis, dan membedakan rangsangan pendengar, termasuk kemampuan untuk memproses dan membedakan suara yang kemudian dipresentasikan dengan konsep-konsep atau kondisi yang lain. Yang keempat, saya akan menjelaskan materi suka menolong. Suka menolong adalah sikap atau tindakan yang selalu berupaya untuk membantu orang lain. Menolong adalah kesediaan memberikan bantuan. Secara sadar, orang tersebut memberikan bantuan yang tergerak dari hatinya sendiri atau kemampuan dirinya sendiri. Kemudian, orang yang menolong biasanya seperti melakukan pertolongan dalam bentuk ucapan, ide, barang, ataupun pertolongan yang dimaksud oleh orang yang ingin ditolong. Nah, kenapa sih rasa suka menolong sangat penting dimiliki oleh kita? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk hidup yang tidak sempurna. Pasti suatu saat nanti kita tetap perlu yang namanya bantuan dari orang lain. Nah, sebaiknya ketika kita sadar akan hal itu, kita harus juga menanamkan dalam diri kita sikap yang suka menolong. Walaupun kita suka menolong, sebaiknya kita tidak boleh menanamkan dalam pikiran kita tentang harus dibalas budi. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang tangguh. Tangguh adalah sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak berputus asa dalam menjalani suatu kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tugas hingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dan mencapai tujuannya. Seperti mampu menghadapi tekanan akademis atau emosional. Contohnya ketika kita mengerjakan suatu tugas yang sudah menumpuk, atau ketika kita ujian. Mampu mengatur waktu dengan baik. Contohnya mengatur waktu belajar, mengatur waktu makan, mengatur waktu jalan-jalan, mengatur waktu belanja. Mampu mengambil keputusan atas pilihan diri sendiri, seperti keputusan untuk menuntut ilmu, atau keputusan untuk membeli sesuatu, atau keputusan untuk keputusan diri sendiri untuk kedepannya. Dan mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan kampus atau dengan cara belajar di kampus. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang menjadi mahasiswa respect, ekologis, cerdas, suka menolong, dan tangguh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya ucapkan kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih waktunya telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.